Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha bihi syai'un alim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di bulan Muharram 1446 Hijriah, yang insya Allah hari Selasa kita memasuki 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan puasa Tasu'a dan Asyura, Allah memberikan kemudahan, keringanan, dan terhindar dari bala. Tasu'a Senin, Asyura Selasa. Jadi 9 dan 10 Muharram disunahkan untuk berpuasa. Bahkan satu lagi di 11 Muharram. Dari 9, 10, 11. Ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Karena ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam surat Taubah, yaitu arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, di antaranya 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan Rajab. Mana 3 bulan berturut-turut itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu adalah bulan yang dimuliakan Allah, dan 1 lagi Rajab. Allah menentukan 12 bulan di antara bulan yang dimuliakan Allah. 12 bulan itu dimulai dari Muharram dan diakhiri bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah? Karena banyak amalan yang ada di bulan Muharram ini. Barang siapa yang berzikir, zikir baikah, kata Rasulullah, maka Allah memberikan keberkahan di antaranya. Mana zikir baikah itu semua kita hafal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini zikir dilakukan ketika Tasu'a dan Asyura. Ya, begitulah hebatnya kemuliaan bulan Muharram ini. Tinggal lagi ketika kita di tahun baru ini, kita disuruh banyak merenung, banyak muhasabah. Kalau istilah kerennya introspeksi diri. Kalau bahasa Indonesianya pengendalian diri. Kalau bahasa Arabnya muhasabah, merenungkan diri. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan kita ini ketika di tahun 1445
mungkin banyak yang belum sempurna kan itu. Sudah kita lakukan amalan itu sudah. Tapi kalau samalah amalan itu dengan tahun ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Kalau lebih buruk amalan hari ini dari tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang tertipu. Hendaknya amalan hari ini harus lebih baik dari amalan tahun lalu. Itulah orang yang beruntung. Kita menginginkan orang yang beruntung, nggak ada yang mau rugi. Kan itu. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita merasakan amalan ini kurang dan kadang-kadang tak menambahnya, hanya memadakan apa yang ada. Barangkali kadang-kadang apa yang ada udahlah, itu saja buku amal kau dapatin kali sebetulnya kata-kata. Kasih kita udahlah, begini-gini aja, pun aku gini juga ya. Itu kalau urusan dunia. Nah, kalau urusan dunia pula gini juga lah. Tapi kalau urusan akhirat nggak bisa gini-gini juga, harus ditambah. Kenapa? Karena tanpa terasa sekarang ini kalau kita lihat tanpa pandang dulu Allah mencabut. Penyakit begitu banyak pun tak dicabut Allah. Tapi yang sehat tiba-tiba awal dengar sudah pengumuman innalillah, nggak tahu penyakit. Pagi masih sarapan. Siang masih berteman, sore sudah dipanggil. Ya kan? Yang sakit sekian banyak, sekian tahun, menunggu, aduh maunya habis lah penyakit. Kalau bisa mati aja lah. Gak mati-mati. Ya kan? Banyak yang sudah menahankan penyakit, ya, meminta kematian, nggak dicabut. Tapi yang tak meminta kematian, dicabut Allah. Makanya kita wajar ya ketika di tahun 1446 ini, mari kita evaluasi diri kita. Jangan kita termasuk orang yang merugi. Sudah dalam surah Al-Asr katakan demi masa, demi waktu, ya, demi zaman. Manusia ini dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saling ingat mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Dan saling ingat mengingatkan untuk berbuat kesabaran. Kita disuruh saling ingat mengingatkan. Ya, diingatkan kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Kalau kita renung-renung banyak perbuatan jahat, baru tahun 1446 ini ya diumumkan judi online. Ya kan itu. Sementara tahun-tahun yang lalu nggak ada. Gak ada 1000 orang judi online. Sudah berapa tahun berjalan, 1446 baru dibilang judi online. Yang jelas, innamal khamru wal maisir min amali setan, itu adalah pekerjaan setan. Fastanibu, jauhkan kamu. Kan itu kan. Sudah tahunya kita berbuat maksiat, tapi kadang-kadang terpengaruh dunia kita ikut juga. Sudah tahunya kita riba, tapi kita ikut juga. Sudah tahunya kita meramal itu nggak baik, tapi kita ikut juga. Sudah tahunya jamarakumullah semua itu dosa besar, ismun kabir, dosa besar, tapi ikut juga. Ya kan? Nah, makanya ya inilah kita renungkan 1446 Hijriah ini. Kenapa? Karena kita lihat persoalan agama itu muncul semakin. Semakin di tahun 1446 ini, persoalan agama itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Amal orang pun hendaknya semakin tinggi. Tapi ternyata amalan orang, ya kita lihat semakin ada yang menurun. Bahkan, ya, kalau kita lihat pemahaman agama, 1446 Hijriah ini semakin rendah. Ya, terlihat semakin rendah pemahaman agamanya. Dibanding ketika di tahun yang lalu, bahkan tahun 90-an, tahun 2000, pemahaman agama orang tinggi. Tapi sekarang ini anak-anak kita jamarakumullah jauh. Alumni IAIN saja Fakultas Dakwah hari ini ya kalau ditanya bagaimana cara berdakwah, komunikasi berdakwah nggak bisa lagi. Nah,
Katanya tamatan ini, tapi nggak ada. Nah, itulah ilmu agama itu sudah semakin menurun. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja pun hari ini kita lihat. Ya, ilmu dunia. Kalau ibu-ibu ya sering baca YouTube pengangguran Z, ya kan? Pengangguran Z itu 10 juta lebih orang menganggur kali ini. Ya kan? Pengangguran Z itu maksudnya pengangguran hari ini, kita ini, generasi kita ini, ya Bu, sudah semakin menurun. Makanya kalau kita lihat orang yang lahir di tahun 70-an ke bawah, Jamaah pasti mengalaminya. Ya, rata-rata tahun 70-an lah kalau itu lahir. Ya kan, tahun 70, 69, 68, sampai ada 58, 60, ya. Kita lihat iman agama hebat, orang kerja itu hebat. Tapi sekarang di tahun 80-an anak kita tahun 2000 suruh bekerja aja nggak bisa lagi. Jangankan apa, angkat kuat saja pun udah nggak mau. Ya kan Bu? Kalau kita pengalaman tahun 70-an menengok situasi saat ini dibanding tahun yang lalu begitu hebat. Ibu rasakanlah masing-masing. Kalau ibu lahir tahun 70-an, 70, 68, 69 terus ke bawah, ya kita lihat pemahaman agama, kita lihat duniawi, ya ngeri. Dibanding sekarang ini, lebih ngeri sekarang daripada yang lalu, kan itu gitu. Makanya wajar hari ini kalau kita lihat bagaimana persoalan agama. Jangan-jangan nanti umur 5 tahun jadi camat. Umur 5 tahun, ya kan Bu? Kalau hitunglah 39 tahun lulus jadi wakil presiden, 29 tahun lulus jadi gubernur, bentar lagi diluluskan cucu kontes 5 tahun jadi camat, jadi lurah. Itu kan berubah undang-undang. Kan itu. Siapa yang menuliskan itu? Itu. Ya kan? Itulah kita sekarang ini. Kita lihat itu. Tapi pengangguran semakin hebat. Kan? Ibu itu kan baca YouTube kan itu kan. Dengan orang-orang yang tertentu. Bahkan agama pun begitu hari ini. Mau kemana? Agama mau kemana? Ya, nggak bisa kita bilang. Itu hasil kumpas program ini. Mari kita renungkan itu. Agama saya mau kemana? Ya, pendidikan agama, pemahaman agama semakin menurun. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Makanya wajar jamaah salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka doa itu ditolak. Kita berdoa, kita tahu Al-Quran, tapi kita tidak mau mengamalkan. Mana contohnya? Kita tahu Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim itu kita ini. Kita ini yatim. Bukan yatim nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Yatim itu dalam ilmu tauhid, rahimahumullah, tidak memiliki siapa-siapa kecuali Allah. Kan kita belum memiliki, doakan kita miliki Allah. Jangan kita termasuk yatim, orang yang tak peduli dibanding dengan kondisi pemahaman yang lain. Ya kan? Makanya wajar kita tahu, kita baca Al-Quran, namun kita tidak mau mengamalkan isi Al-Quran itu, maka doa itu ditolak oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin masuk surga, Jamaah, namun langkah masuk surga itu tak kita buat, maka doa itu ditolak. Ya, kita ingin masuk surga, ya Allah masukkan aku ke surga, namun langkah masuk surga itu tak kita buat, doa itu ditolak. Mana langkah masuk surga itu? Ya sudah kita pahami masing-masing. Ya kan? Kalau punya harta, keluarkan sebagian rezeki, ya kan? Kalau punya kemampuan, ya berikan sama orang lain. Kemampuannya apa? Bukan materi saja. Kemampuan berpikir untuk orang lain, ya kan? Memberikan solusi untuk orang lain, itu kan punya kemampuan.
Bukan kemampuan itu hanya memahami materi. Banyak orang mengatakan kemampuan itu mesti banyak duit. Enggak. Kemampuan untuk memberikan pemikiran, kemajuan agama itu juga merupakan salah satu masuk surga. Ya, dia punya kemampuan, tapi dia tidak menginginkan. Dia ingin masuk surga. Namun langkah masuk surga itu tidak dibuatnya, doa ditolak. Yang ketiga, doa ditolak dan Allah, dia tahu neraka itu tak baik. Namun langkah masuk neraka masih dibuatnya. Langkah masuk neraka masih dibuatnya. Mana itu subhat? Mana itu perbuatan haram? Mana itu perbuatan maksiat? Ya, ibu terjemahkan perbuatan maksiat itu bukan hanya zina. Ya kan, bukan hanya mencuri. Bukan hanya apa, tapi berkata yang tak baik. Itu juga perbuatan maksiat. Kalau saya golongkan kan gitu kan. Berkata yang tak baik, ya kan. Asyik begaduh saja. Itu kan perbuatan maksiat juga. Bagaimana menenangkan orang, itu kan langkah masuk surga ya kan. Tapi kalau membuat kericuhan sama orang, masuk neraka enggak? Neraka. Ya. Skete. Ya guys, bahkan Imam Syafi'i bilang tak boleh kamu tak bercakapan lebih dari 3 hari kan gitu kan. Imam Syafi'i kalau lebih dari 3 hari dosa besar. Ya, dosa besar. Ya kan? Makanya Allah itu yang dia tahu ingin tak terhindar dari neraka. Dia kan ingin aku ya Allah hindarkan daripada neraka. Namun masuk neraka itu masih dibuatnya. Berarti doanya ditolak. Nah, doa ditolak itu gitu. Kita capek, ya Allah, masukkan aku dalam surga ya Allah, kan itu. Tapi SKT juga kan gitu. Curiga juga. Ya kan? Kan nggak boleh mencurigai. Mencurigai nggak boleh kan ibu. Curiga kali aku sama ibu itu katanya kan nggak boleh curiga. Ya kan harus teliti. Kalau dikaji-kaji mencuriga apa? Hah? Datang kalau tidak mendamaikan. Tapi kalau kita sudah damaikan dia kata mau lepas. Ya, damaikanlah. Makanya wajar damaikanlah orang yang berselisih kata Nabi. Ya damaikanlah orang yang berselisih sampai dia mau berdamai. Tapi kalau dia tahu berdamai, ya udah lepas kita yang berdamai. Kata Nabi, damaikanlah orang yang berselisih sampai dia mau berdamai. Kalau tak mau didamaikan, ya sudah habis, lepas kita. Nah, begitulah hebatnya doa Allah. Dia tahu ingin terhindar dari neraka, namun langkah neraka itu masih dibuatnya, doanya ditolak. Tapi yang berdoa. Bahkan jangan Allah, kalau seperti itu, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sudah jelas mereka dimasuk neraka anhar. Neraka bagiannya. Berat. Ya, makanya wajarlah 1445 yang lalu. Ini kan baru 8 harinya kita Pranab ini kan. Atau 7 hari. Ya, kita renungkan itu. Muhasabahlah kita. Ya, muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, pengendalian diri. Ya kan? Tahun demi tahun berganti, bulan demi bulan berganti, kan itu Bu? Minggu demi minggu berganti, sholat kian berganti, tapi masuk neraka juga awal. Ya kan? Masuk neraka juga. Doa ditolak. Kalau kayak gini kan, dia nggak ada masalah, tapi kita suka bercakap sama dia. Yang jelas dalam hati awak tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Kalau ada dalam hati kita masih terbersit rasa dendam, rasa iri hati, rasa benci, rasa tidak suka. Nah, doa ditolak oleh Allah. Ya, doa ditolak. Ya. Karena dia ada, kalau ada rasa benci, nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya Itulah
Makanya mukhlis, mengikhlaskan hati ini berat, ya kan Bu? Makanya ada yang keempat, Alhamdulillah, doa itu ditolak. Kita kenal Nabi Muhammad SAW, namun ajarannya tak kita ikuti. Itulah dia kan. Ajaran Nabi itu kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak kutus engkau ya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak manusia itu apa? Berkata yang baik, tidak saling musuh. Ya kan? Kita kenal Nabi Muhammad, kenal. Siapa itu Nabi itu yang terakhir? Tak ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Namun ajarannya gak diikut, maka doa ditolak. Doa ditolak. Ya kan? Inilah Allah. Tapi doa kita ditolak. Ya kan itu. Makanya membersihkan hati ini berat kali ya kan. Berat memang. Orang-orang sufi Allah tak mau dia berkata banyak. Kalau orang sufi kan mau berkata banyak. Ya, media sholat ya. Mana yang penting aja. Bahkan kata Nabi kalau berkata yang tak baik, lias lebih baik iya. Daripada banyak komentar. Sekarang kan orang banyak komentar, ya kan? Pemerintah banyak komentar, presiden banyak komentar, semua ahli politik banyak komentar, ustadz banyak komentar, ya kan? Di YouTube itu semua, ya kan? Sekarang banyak komentar, tapi untuk pelaksanaannya, eksekusinya nggak ada. Kan itu kan? Nah, kita lihat eksekusi kan nggak ada. Ya kan? Eksekusi itu ya untuk mengambil tindakan nggak ada. Nah, sekarang kan mengambil tindakan nggak ada. Jadi kita pun Allah tahu ya kita orang itu yang misalnya SKT, tapi untuk mengambil tindakannya ada nggak? Ada kan Bu? Nggak ada. Sama aja. Dia tahu itu. Yang kelima ada Allah, doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berbuat baik, namun langkah untuk berbuat baiknya tak dilakukannya. Jadi mari kita terus berupaya, wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Jadi untuk berbuat kebaikan ini ya kita harus berupaya terus berbuat kebaikan. Dan bagaimana kebaikan kita itu ya tidak kita ungkit. Yuraun, tidak ria dengan kebaikan yang kita buat. Jadi bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu tidak ria kita. Ya kan? Ya, itu yang berarti itu kan. Jadi 1445 lalu kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat itu jangan kita ungkit lagi 1446. Jadi kalau kita ungkit, doa yang ditolak oleh Allah. Jadi kebaikan kita yang lalu itu udah biarlah, yang lalu biarlah berlalu. Makanya ya saya selalu mengatakan lebih baiklah lagu angin sampaikan kabar, kan gitu kan? Karena ada lagu angin itu kan. Lagu siapa itu? Angin pada dia, kan itu. Jadi artinya kita berbuat kebaikan, salamkan kebaikan, sampaikan salam itu kebaikan. Ambil intinya begitu aja. Sama lagu keluhan jiwa, kan itu. Jadi kalau lagu keluhan jiwa itu kan bagus sama gitu. Lagu Ahmad Baki itu kan. Ya keluhan jiwa. Nanti tengok ibu lah di YouTube itu. Awalnya kayak mana? Iya, ibu tengok lah. Keluhan jiwa itu kan yang bagus kan. Bagaimana kita mengeluhkan jiwa kita di hadapan Allah dan jiwa kita kepada manusia itu tidak ada apa-apanya.
Nah, jadi lagu itu ambil lagu keluhan jiwa tuh. Jangan lagu-lagu yang sekarang ini hebat-hebat itu nggak ada gunanya. Wow, begitu. Lagu wow, ya kan itu. Jadi berbuatlah kebaikan, dan pernah mungkin kebaikan itu, maka doa itu diterima. Tapi kalau kita ungkit kebaikan yang kita lakukan, maka doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sampai amal jariah kita. Kenapa kebaikan itu kita ungkit, maka doa ditolak. Yang berikutnya jamaah ya, doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita jamaah merasakan diri kita beriman, ya, itu beriman. Namun untuk menuju keimanan yang hakiki, nggak kita lakukan. Ya, aku beriman, aku yakin dengan rukun iman tuh. Aku percaya Allah tuh, aku percaya malaikat tuh, aku percaya Al-Quran tuh. Tapi ajaran-ajarannya untuk mencapai iman yang hakiki itu nggak kita lakukan terus-menerus. Jadi mari, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ini lahir di era 70-an, ya kan Bu? Di era 80-an. Mari, kenapa? Kita tinggal nunggu. Karena hidup kita ini paling hebat, Bismillahirrahmanirrahim, sampai tingkat cucu ini. Kalau udah tingkat cicit, itu usia sudah di atas 80-an. Ya kan Bu? Ada di sini umur 80-an? Gak ada. Kita hidup tuh, Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak sampai tingkat cucu. Tingkat cucu itu berapa? 76 tahun, 79 tahun. Kalau udah 80 tahun, udah ada cicitnya. Jaranglah kita lihat orang yang hidupnya sampai 82 tahun, udah ada cicitnya. Paling tidak 2 cicitnya, 3 cicitnya. Ya kan? Artinya umurnya sudah 79, hampir 80, pasti. Ya kan? Iyalah, hampir segitu, di atas 70-an. Kalau di bawah 70 itu masih tingkat cucu. Kalau udah ada 75, udah ada cicit itu. Ya kan? Udah hebat itu. Tingkat hidup kita ini Bu, hanya beberapa orang lah yang tingkat sampai cicit kita melihat cicit kita. Makanya mari kita cari iman yang hakiki dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai iman kita menurun. Jangan sampai, maka doa ditolak. Kalau tak ada penambahan iman dan takut kepada Allah, ditolak doa kita. Jadi mari Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari terus kita berdoa dalam hidup dan kehidupan kita. Karena ya ketika bulan lalu itu paling tidak ya amalan kita dengan Allah setiap sholat itu paling tidak 7 kali itu bacalah la haula wala, ya setiap sholat itu paling tidak 7 kali setiap hari, setiap sholat itu la haula wala quwata illa billah. Ada daya dan upaya semua telah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manfaatkanlah Muharram ini satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, dan puasalah Tasu'a dan Asyura, ya. Makanya 3 hari itu termasuk Tasu'a dan Asyura, 9, 10, 11. Kalau nggak bisa paling tidak Asyura, ya, paling tidak Asyuranya yang insya Allah hari Selasa kita masuki 10 Asyura. Ya, bahkan Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang ada berbuat kebaikan di 10 Asyura, maka Allah juga memberikan kemuliaan kepadanya. Mana kebaikan itu paling tidak berikan kepada orang yang berbuka puasa sunnah. Kalau tak bisa paling tidak berikanlah anak yatim. Kan itu Bu? Ya, bersedekahlah. Ya, tak bisa banyak satu orang pun anak yatim sudah termasuk bersedekah di 10 Asyura. Ya. Dan berdoalah di awal dan di akhir tahun. Ya, kita sudah berdoa mungkin di awal tahun yang lalu, ya 1 Muharram, ya, dan di awal tahun kita ini kalau yang sebelum berdoa, ya doalah di awal tahun ini. Masih bisa kesempatan doa di awal tahun, karena itu juga merupakan awal tahun. Karena tahu pas saat 1 Muharram itu belum ada doa di awal tahunnya, di Muharram ini
masih boleh. Ya, masih boleh kita untuk berdoa di awal tahun. Ya, doanya mana yang ibu anggap baik doa, kan itu. Jangan terfokus kepada doa yang ada di konteks, kan itu. Sama dengan berhaji, jangan pada konteks doa itu saja, tapi doalah kita apa yang kita inginkan di tahun ini. Ya, kalau awal tahun yang lalu mungkin tanggal 1 Muharram belum sempat berdoa, tapi awal tahun ini paling tidak di Asyura ini berdoalah di awal tahun. Ya Allah, murahkan rezekiku, hindarkan aku dari bala, ya kan Bu? Jadikan aku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan hindarkan cobaan kepada negara ini, kan itu Bu? Dan negara ini begitu hebatnya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tantangan demi tantangan, ya kan? Kita semakin ngeri dan warahmatullah. Ya, generasi kita mau kemana? Bahkan saya bilang di pengangguran, ya 10 juta lebih. Ya bahkan tahun ini tamat juga entah mau kemana. Nggak tahu kita. Ya, maka introspeksi diri dalam hidup dan kehidupan kita. Baik Bu, mungkin ada pertanyaan? Ya. Di luar kaji juga boleh. Apa? Ya. Anak yang diharamkan menikah dengan bukan. Apa bacaan konteksnya? Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istrimu, anak-anak istrimu. Jika kamu belum campur istrimu, itu sang kamu ceraikan. Maka dia tidak berdosa lagi kamu nikahinya. Ini kan dibilang anak dari adik kita itu. Nah, itu memang diharamkan, saudara sesusuan diharamkan menikah. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kecuali, ya ini kan ayat ini kecuali qabla dukhul. Itu ada misalnya dibilangkan istri pengganti. Istri pengganti, kalau dia belum dukhul, itu boleh kepada anak bawaan suami. Tapi dengan cerai dulu. Boleh. Dia itu yang dikatakan dia boleh wali dan dia boleh calon. Dia walinya dan dia calonnya. Boleh. Anak udah. Boleh, Bu. Dia boleh wali, dia boleh calon. Tapi tidak satu susuan. Kan tidak satu susuan. Boleh. Cuma dalam adat dia nggak boleh. Boleh. Dia wali, dia juga calonnya. Dia kan wali. Ketika ayah itu nggak ada, pakcik. Ketika pakcik nggak ada, anak pakcik itu boleh jadi wali. Nah, kalau dia pula dapat anak kita yang perempuan. Kalau gini Ustaz, kita punya abang nih, punya anak perempuan. Ya. Boleh kalau begitu boleh. Boleh. Dalam adatnya yang tak boleh. Boleh, adat boleh. Agama boleh. Boleh. Yang jelas dia bukan satu susuan. Pemahaman itu kan bukan satu susuan. Tapi jaranglah terjadi. Kenapa, Bu? Karena takut lina sabiha dari keturunan yang baik. Kan itu.
Itulah yang pernah dilakukan, dialah walinya dan dialah calonnya. Boleh itu. Ada lagi walinya. Misalnya kan Bu, nggak ada walinya. Dia pula calonnya ada walinya. Boleh. Dia kalau jadi walinya. Pernah itu terjadi. Tapi sekarang ini kan enggak ada. Kalau menikahkan kamu dengan aku, menikahkan kau dengan aku, di kau dan bukan itu? Iya, menikahkan kau dan aku. Maharnya 5.000 rupiah tunai. Sah. Dia walinya. Aku nikahkan engkau dengan aku. Maharnya sah. Jarang terjadi. Dan tidak mau anak muda kita mengambil anak adik muda kita, jarang. Tapi itu dibolehkan. Itu dibolehkan dalam Nisa itu. Tapi itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi itu pasti akan terjadi kembali. Pasti akan terjadi kembali. Kenapa? Saat ini kita lihat anak-anak kita nggak diajak ke tempat famili, hilang. Atau terjadi penemuan kenapa? Ketika anak dan cucu kita berjodoh, bisa terjadi. Dan itu kan kembali nanti, pasti terjadi. Kenapa sekarang ini anak kita ditanya siapa nama opungmu, nggak tahu dia. Siapa nama kakekmu, nggak tahu dia. Kenapa kita nggak pernah mengajari siapa nama opungnya? Nggak pernah kita ajari itu. Nama opungmu ini atabu, kan? Karena pengalaman kita, Bu, asal kita tanya, namamu siapa? Nama ayahmu siapa? Nama ayahmu siapa? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Anak kita kita tanya, nama ayah kita. Ayahnya ayah kita tahu ibu? Kakek ibu tahu? Kakeknya ayah ibu masih tahu? Harus dikasih tahu sebetulnya. Kenapa? Karena untuk perwalian jangan cepat wali hakim. Masih ada lagi. Iyalah, artinya kan anaknya masih ada, Bu. Anaknya bisa jadi wali. Misalnya saya punya kakek saya itu punya abang. Abang kakek itu bisa jadi wali karena itu termasuk kakek. Tapi ternyata hari ini banyak dihilangkan orang, udah sampai kakek aja, sampai opung aja. Habis itu sampai pakcik. Pakcik pun kalau nggak apa lagi, adalah aku nggak mau anak pakcik itu, nggak bagus. Langsung aja wali hakim, katanya kan. Padahal anak pakcik boleh jadi wali. Jadi ini padahal hari ini bina sabiha itu hilang. Kenapa? Saling mengunjungi. Bahkan kita lihat sekarang ini ya, saling komunikasi sudah habis, sudah hilang, habis. Nah, kita aja bungkuk jamarahmatullah. Ketika kita dengar berita meninggal saja, entah siapa yang baca Fatihah, tutup muncul Fatihah. Yang membaca Fatihah itu, kurasa nggak membaca Fatihah dia. Hanya di WA-nya aja Fatihah. Misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di grup lah ya kan, Bu. Langsung dibuatnya, baca Fatihah. Yang membuat bacaan Fatihah itu, adakah dia membaca Fatihah untuk mengirimkan yang meninggal itu? Kurasa 0,5% dia baca itu. Ya kan, Bu? Itu yang akan beriman. Ketika kita meninggal, anggota kita hisab misalnya meninggal, langsung masuk WA Al-Fatihah. Adakah yang mengirimkan WA Fatihah itu membaca Fatihah?
1% lah kita bilang, bukan nggak ada, 1% atau 2%. Katanya gini, beramal itu harus cerdas. Iya. Jadi salah satu kecerdasan Anda ketika kita selesai sholat maghrib, jangan dulu membaca yasin. Lanjut ke antara maghrib dengan isya, itu sholat awabin 6 rakaat. Awabin itu sholat tobat. Iya. Jadi itu dulu katanya dibaca, baru kita baca-baca yang lain. Baca surat bisa yang biasa kita baca muluk sebenarnya. Boleh. Artinya kita ini tadi berpikir cerdas, termasuk itu tadi. Ketika kita mengirim Fatihah itu cerdas kita tuh beramal ibadah, baca Fatihah kan itu. Baru kita kirimkan Fatihah, termasuklah amalan yang cerdas kan itu. Artinya kita hari ini dengan teknologi yang canggih itu, bagaimana kita punya pikiran beramal ibadah dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Nah, itu sekarang kan. Jadi kalaupun ada ya misalnya berita meninggal lah misalnya anggota kita, ya minimal kita baca Fatihah dulu lah, baru kirimkan Fatihahnya. Jangan pula awal kirimkan cepat Fatihahnya tak dibaca, ya kan Bu? Itu maksudnya berpikiran cerdas seperti itu lah. Ya beramal yang cerdas itu begitu. Tak lagi model-model yang lama ini. Bagaimana kita sekarang beramal itu yang ada perubahan dalam diri kita. Nah, ada perubahan. Jangan pemerintah saja yang perubahan, tapi beramal kita ini tak ada perubahan. Tahun demi tahun itu aja. Nah, itu aja. Jadi mari kita rubah dimensi. Ya, kalau perlu pula ya kita buat model-model lain gitu kan. Model lain. Baik, ada lagi Bu? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dalam sholat kan kita kadang-kadang menambah dari sujud itu. Misalnya sujud terakhir boleh dicahirkan atau dalam mati. Yang jelas dicahirkan pun dia, tapi cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Yang bilang wali mas bagian bilang nggak boleh dalam hati, karena itu bukan bacaan sholat. Tapi bacanya Arab. Iyalah. Karena gini Bu, kita pun nggak membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sholatnya tetap sah. Ya kan? Ya. Kita baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ketika didengar oleh telinga kita sendiri sah. Cuman jangan sepanjang sholat itu yang kita baca, tapi paling tidak ya apa di akhir sujud sholat. Akhir. Iya. Misalnya Rabbil firli wali walidayya, Ustaz, kita tambah. Iya. Boleh. Allahumma rzuq nama roja itu. Mana yang kita anggap itu ketika sujud terakhir, maka lamakanlah sujud akhirmu, kan itu kan? Apa yang bisa kamu lihat, tapi paling tidak didengar oleh telinga sendiri. Jangan pula sampai bunyi awal didengar oleh orang lain. Ya, tapi kalau di masjid pula awal itu kan nggak bagus juga. Artinya muamalahnya juga harus ya kan Bu? Ini kadang-kadang lebih lama dia sujud dari imam itu pula. Salah juga. Gak boleh kita lama. Imam itu sudah Allahu Akbar. Sementara Allahu Akbar karena bacaan tadi gak boleh. Kenapa kita makmuman? Billahi ta'ala. Iya. Yang boleh melakukan sujud itu kapan? Ketika kita sholat sendirian. Lamakanlah sujud. Makanya Nabi itu sholat sendirian itu lebih lama berdirinya dibanding sholat berjamaah. Boleh. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh. Ya kan? Fil alamin innaka hamidum majid. Kan itu sambung tadi. Kan sambung doa tadi. Boleh didengar oleh telinga kita sendiri. Ya.
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, artinya itu boleh. Tapi kalau bermakmum kita di masjid, ikutlah imam. Jangan pula awak banyak-banyak. Kenapa imam sudah salam? Awak pula paling lama salam itu. Itu bukan berimam namanya, mufarokah. Tapi kan imam udah assalamualaikum warahmatullahi kiri, kanan kiri baru tetap salam kan? Ya, artinya begitu. Boleh itu. Nah, kalaupun belum selesai tahiyat kita, imam sudah salam, kita boleh salam. Nah, namanya mengikut imam. Ya kan, namanya mengikut imam. Artinya ini. Nah, makanya Bu, ini yang perlu diperbaiki. Siap dulu imam bertakbir, baru awak ruku. Jangan takbir imam belum siap, awak sudah ruku. Nah, itu mendahului imam, nggak boleh. Sama dengan sujud ketika kita naik sampai barnya itu dia berdiri, baru kita kalau bisa itu berdiri. Jangan waktu Allahnya dia belum sampai kita sudah berdiri. Itu sama lebih dulu kita daripada imam. Ini sering terjadi. Sama dengan kita takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, imam dulu Allahu Akbar. Jangan serentak sama dengan imam, nggak boleh. Allah, kita berikut Allah, itu nggak boleh. Imam dulu Allahu Akbar, baru kita Allah sampai barnya itu, baru kita ikut Allahu Akbarnya. Jadi kadang-kadang kita kan selalu jamaah juga Allah, dia pun ikut Allah. Imam belum melipat tangan, dia sudah duluan melipat tangan. Nggak boleh. Jadi kan kadang-kadang Allah, kadang-kadang serentak sama imam ya Allah, boleh. Ya kan, sami Allahu liman hamidah. Dia udah berdiri, imam belum sampai. Maka prediksinya mana sampai dahnya itu. Sami Allahu liman hamidah. Baru berdiri. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Artinya kalau kita berjamaah, ya kalau sendiri lain ceritanya. Ya ini yang pertama yang tadi. Ya, sambil dengan sujud tadi juga. Kalau bisa ketika bangkit dari duduk dalam itu kan lewat dulu imam, baru kita ikut berdiri. Jangan pula imam masih gini, dia sudah langsung berdiri. Iya, kadang imam sakit kaki, betul itu. Artinya biar aja dia dulu berdiri, baru kita ikut. Namanya imamnya sudah 70-an, jadi itu sudah 50-an, artinya berdirilah kita. Artinya jangan mendahului imam. Karena Nabi barang siapa yang mendahului imam atau sama dengan imam, maka sholatnya itu sama dengan keledai. Hebat itu. Hadis Nabi itu. Kalau sama kita sejajar dengan imam takbirnya atau di luar kita dari imam, maka sama dengan keledai. Keledai sama dengan hewan itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kita berimam, biar aja lama-lama. Kenapa? Karena dia kita makmuman. Prinsip makmuman itu harus ada. Jangan pula kita tak punya prinsip itu. Jangan saling mendahului imam. Ya. Baik, ada lagi Bu? Ya, ada lagi pertanyaannya? Mana tahu? Ya. 5 menit lagi. Mana tahu Bu? Ada Bu pertanyaan yang di luar? Ya, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران. اللهم بحق سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وموعظتين وتهتيم وتهليل هدية منا إلى روح نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مثل ثواب ذلك هدية لروح أخينا بيعة بنت نعلدا، وما زين الدين بن عبد الله، وما حليمة بنت أسمن، وما كسر بنت قرطاس سلطنة، وما أسمر شهبتها بن أحمد، وما زينب بنت زين الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا ببركة في شهر محرم. اللهم طول أمورنا ببركة في شهر محرم. اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة والصحة في أهل هذا البيت. اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة والصحة في أهل هذا الجماعة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.